Bab 19 Jangan pergi. Pagi ini Alfian baru saja keluar dari ruangan Dr. Hendro. Alfian menceritakan tentang tangan Fatimah yang sempat bergerak. Dr. Hendro menyarankan mereka untuk selalu berinteraksi, karena untuk organ lain, seperti jantung, tekanan darah semua sudah normal. Hanya saja saraf pada otak Fatimah memang peninjauan. Dr. Hendro rutin melakukan CT scan kepada Fatimah. Hasilnya memang masih ada seperti gumpalan darah. Itu salah satu faktor yang membuat Fatimah koma. Alfian keluar dari ruangan Dr. Hendro. Alfian, Tasya. Alhamdulillah Al, aku diterima, setelah berbulan-bulan menunggu. Alhamdulillah, selamat ya, kapan mulai kerja? Besok Al. Selamat bergabung di RSH kalau gitu, ya udah aku duluan ya. 2 hari sudah Tasya bergabung di RSH, dan hari ini adalah hari libur. Karena memang jamnya dia masuk jadi mau gak mau ya dia harus bekerja. Tasya melihat Alfian yang keluar dari ruangan, dengan memakai baju kaos santai. Hari libur gini Alfian masih kerja, tapi kok pakai baju santai. Gumannya. Nampak dari jauh beberapa perawat menyapa Alfian. Alfian masih menjawab dengan ramah. Alfian bukan sosok pria yang dingin, dia humble. Di RSH siapa sih yang gak mengakui ketampanan dokter muda satu ini? Bahkan sempat ada yang bilang bersedia jadi istri kedua. Tasya yang sedang memperhatikan Alfian dari jauh rupanya diketahui oleh rekan kerjanya. Dilarang loh ngelirik punya orang. Rosa, maksudnya. Iya kan dokter Al udah ada yang punya pacar, istri. Apa? Alfian punya istri. Dokter. Alfian, Tasya, bukan Alfian. Kode etik harus dijaga. Iya, Dokter Alfian kan sudah punya istri, tuh istrinya yang sedang dirawat di ruangan itu, udah balik kerja. Tunggu dirawat. Emang sakit apa? Masih koma, jawab Rosa sendu. Koma, iya koma, RSH saksi cinta mereka, dan berlalu pergi. What? Alfian nikah dan saat ini istri koma. Batin Tasya. Taisa coba berjalan menuju ruang di mana Fatimah berada. Dilihatnya dari kaca, tapi tak nampak, karena memang yang tampak dari luar adalah sofa untuk tamu kunjungan. Ada rasa penasaran, dan ingin membuka pintu. Hei, kamu siapa? Saya. Perawat baru ya. Ada keperluan apa ke sini? Tanya suster yang memang bertugas untuk mengecek infus atau obat yang harus disuntikan. Iya. Kalau tidak ada keperluan kembali ke ruang kerja, ruangan ini hanya suster yang dipilih yang boleh masuk, ujar suster tersebut dan lalu masuk ke ruangan Fatimah. Segitu dijaganya, jadi penasaran, gumannya. Kekepoannya membuat Tasya coba-coba cari info, dan akhirnya dia tahu semuanya dari salah satu rekan kerja di bagian farmasi. Ya Allah Al, segitu cinta kamu sama dia, Semoga istri kami bisa segera sadar, batinnya. Tasya memang menaruh hati pada Alfian, tapi dia bukan wanita egois dan tidak berperasaan. Dia juga ikut mendoakan kesembuhan Fatimah. Karena akan bahagia melihat Alfian juga bahagia. Ramadan telah mereka jalani, masih dengan rutinitas yang sama, setia di rumah sakit. Alfian sempat untuk minta izin dengan Dr. Hendro agar bisa merawat Fatimah di rumah, tapi Dr. Hendro tidak memberi izin, karena segala kemungkinan bisa terjadi. Ramadan berlalu, 1 Syawal pun datang. Idul Fitri yang penuh perjuangan. Cinta mereka benar-benar diuji, entah kapan ujian itu berakhir atau menemui titik hasil. Hanya Allah yang tahu jawabannya. Hari ini Idul Fitri seakan hampa, keluar Fatimah telah melakukan rutinitas sungkem, semua berkumpul, dan saat ini mereka bersiap untuk menuju RSH. Hampir 3 bulan Fatimah masih dengan mimpi indahnya. Bahkan Dr. Hendro sudah pesimis dengan kondisi Fatimah. Beberapa hari lalu Dr. Hendro bahkan sempat menyarankan agar alat bantu medis dilepas. Dok, saya gak akan melepas itu, jika memang Fatimah harus Allah panggil, saya ikhlas tapi tidak dengan cara memaksa melepaskan alat medisnya. Tapi Dok, bahkan sekalipun dia lumpuh, lupa ingatan, saya akan merawatnya. Jika Allah sudah menetapkan waktunya Fatimah untuk menghadapnya, maka waktu itu akan tiba. Sakit, bagaimana mungkin ia mencabut alat medis sang istri, itu sama saja membunuhnya. Idul Fitri pertama,
semua sudah berkumpul di RSH. Alfian sempat membahas mengenai saran Dr. Hendro beberapa hari lalu, yang memang Alfian baru sempat membahasnya. Mendengar itu Uma langsung mendatangi Fatimah. Fa, kesayangan Uma, begitu indahkah mimpi yang sedang engkau alami, sehingga engkau enggan untuk terbangun nak? Fa, Uma mohon bangun nak, lihatlah di sini semua menanti engkau membuka mata, apa engkau tega membuat kami terus meneteskan air mata? Fa ingat, Fa bilang tidak akan membiarkan Uma menetes air mata, lihat hari ini Fa melakukan itu, kenapa nak? Uma mohon bangun, lihatlah sekarang dirimu sudah menjadi seorang istri, apa engkau tega mengabaikan suamimu? Uma mohon bangun. Abi mendatangi Uma berusaha menenangkan sang istri. Izinkan Abi yang bicara dengan Fatimah. Uma pun beranjak dan dipeluk Arafah. Sayangnya Abi, sembari mengelus pipi Fatimah. Fa, dengar Abi nak, kamu dengarkan. Dengarkan Abi, Fatimah sudah lelah. Jika Fa lelah bilang sayang, jangan diam, Abi gak akan bisa memberikan obatnya. Fa, Abi menghentikan ucapannya menahan sesak di dada. Abi ikhlas, ya, Abi sudah siap jika memang anak Abi ini hanya sampai di sini mampu untuk berjuang. Mendengar kata yang keluar dari sang suami Uma pun teriak. Abi. Alfian pun tersungkur ke lantai. Bi, udah jangan bicara yang aneh-aneh, Arafah bersuara dengan gemetar. Tidak mudah, sangat tidak mudah, tapi ingat Fatimah sudah berjuang begitu lama, Abi gak bisa melihat seperti ini terus, kita semua pasti akan melewati masa ini kan. Tapi Bi, sanggah Arafah. Dek, bangun dong, jangan kayak gini, kamu dengar apa kata Abi. Buktikan kamu itu kuat. Dek lihat ada Alfian yang tanpa pernah mengeluhkan kelelahannya. Dek setidaknya kamu harus bisa demi suami kamu, buktikan baktimu, ini bukan kamu dek. Dek, di antara kita semua kamu yang paling kuat, lalu kenapa sekarang kamu lemah, dan kamu juga buat kami semua lemah. Dek, kakak mohon bangun, bangun dek. Udah sayang udah, Fatih menenangkan. Gak bisa mas, dia harus tahu, dia udah buat kita semua terluka dengan diamnya. Alfian masih di posisi yang sama, terduduk di lantai dengan air mata yang sudah tidak bisa dibendung. Hafiz pun yang biasa bisa banyak bicara kali ini tak mampu berkata-kata. Fa, ini indah, kamu ingat gak tujuan kamu membangun butik? Fa, kamu banyak membantu mereka yang tidak punya apa-apa di kala itu, tidak ada keahlian apapun, tapi kamu mengajarkan banyak hal. Fa, butik butuh kamu, kami semua butuh kamu. Kamu tahu saat merancang aku bisa habiskan banyak kertas, berbeda dengan kamu Fa, tanpa kamu butik itu mati Fa, kami semua kangen sama nasihat kamu Fa. Kini Alfian yang bangun dari duduknya lalu menghampiri Fatimah. Diciumnya tangan Fatimah lama. Fatimah Az-Zahra, kamu adalah wanita hebat kedua yang kakak kenal setelah bunda, wanita kedua yang kusebut dalam doaku, wanita kedua yang menghilangkan rasa lelahku, wanita kedua yang membuat menangis, wanita kedua yang membuatku harus lebih berjuang lagi. Sayang, apakah perkataan Abi benar jika kamu lelah? Apakah kakak terlalu memaksa? Apakah kakak terlalu egois? Apakah ini waktunya kakak melepas keegoisan itu? Kakak terlalu munafik menjadi sok ikhlas, sok kuat, padahal hati kakak menjerit. Fa, jawab kakak Fa, dosa loh gak jawab pertanyaan suami. Kenapa? Kenapa kamu masih begitu nyaman dengan tidur ini? Tiba-tiba tubuh Fatimah menegang. Ditariknya nafas sesak, sangat sesak. Heyek, heyek. Beriringan dengan itu monitor alat vital menunjukkan kondisi Fatimah menurun. Semua kaget, Hafiz mendekat. Al, denyut nadi, jantung dan juga tekan darah menurun Al, ujar Hafiz, semua yang ada di ruang kaget melihat Fatimah yang seperti sesak napas. Abi meminta semua untuk keluar. Alfian, Abi dan Hafiz pun mengambil alih. Hek, hek, suara napas yang berat dan sesak masih menyelimuti Fatimah. Alfian melihat layar monitor. Bi tekanan jantung menurun. Abi mengecek denyut nadi Fatimah. Denyut nadinya sangat lemah Al. Dan tiba-tiba napas yang tadi sempat terdengar berat kini sudah tidak terdengar. Abi langsung menyuntik obat ke dalam selang infus yang tertancap di tangan Fatimah. Al, pompa jantung, tita Abi. Alfian langsung membuka kancing baju Fatimah sebagian,
dan diambilnya alat pompa jantung yang sudah diberi gel oleh Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. I'm clear, you are clear, everybody clear, SHOCK. Ujar Alfian menginfokan dia sudah siap dan Alfian pun menekan alat pompa jantung ke bagian dada Fatimah. Dek, Abi geleng-geleng menandakan belum. I'm clear, you are clear, everybody clear, SHOCK. Dik, I'm clear, you are clear, everybody clear, SHOCK. Dik, tak ada respon. Dan Abi lagi-lagi menggelengkan kepala dengan wajah sendu. Tit, bunyi monitor. Entah apa yang Alfian pikirkan, dia meletakkan kasar alat pompa jantung tersebut dan naik di atas ranjang Fatimah. Dan Alfian memompa jantung Fatimah dengan tangannya sendiri. Gemetar, itu yang ia rasakan. Semua yang di luar ruangan pun tak kalah resah dan gemetar. Fa, kakak mohon, jangan tinggalin kakak Fa, ujarnya dengan air mata dan terus memompa jantung Fatimah. Fa, kakak bohong Fa, kakak belum ikhlas kami tinggal. Fa bangun, ayo bangun sayang. Dan terus memompa jantung Fatimah. Al, panggil Abi. Gak Bi, Fatimah gak boleh tinggal Al, jawab Alfian masih dengan posisi yang sama. Sayang please, jangan tinggalkan kakak, Fa kakak sayang sama kamu Fa, kakak cinta sama kamu Fatimah Az-Zahra, bangun. Abi dan Hafiz tak lagi mampu berkata. Air mata mereka pun ikut terjun melihat perjuangan Alfian. Kakak cinta sama kamu Fatimah Az-Zahra, kakak mohon jangan tinggalkan Kak Al. Dan tiba-tiba nafas Fatimah yang tadi sempat hilang kembali terdengar. Hek, pelan tapi suara nafas itu masih bisa didengar. Tit, tit, tit. Suara monitor kembali seperti semula. Mendengar nafas Fatimah dan bunyi monitor, Alfian pun langsung turun dan bersujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur Abi dan Hafiz juga. Tubuhnya masih gemetar tapi lalu berusaha bangun. Makasih sayang, makasih ucapnya sembari mencium puncak kepala Fatimah begitu dalam, seakan tak ingin dilepas. Abi pun kembali mengecek kondisi Fatimah, dan kembali menyuntikkan obat ke dalam selang infus Fatimah. Hafiz keluar dan memberi kabar untuk yang di luar. Semua yang ada di luar menangis bahagia. Semua keluarga masih setia menunggu, ada yang di luar ada juga yang di dalam. Abi dan Alfian masih fokus melihat perkembangan kondisi Fatimah dari layar monitor. Di sisi kiri ranjang ada Uma dan di sisi kanan ada Alfian. Tiba-tiba jari Fatimah bergerak. Al, jari Fatimah Al, seru Uma. Alfian yang ikut menyaksikan pun tersenyum sumringah. Sayang, panggil Alfian sembari menangkupkan wajah Fatimah. Fa, panggil Uma sembari mengelus tangan Fatimah. Mata Fatimah perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Alfian yang menyaksikannya pun begitu bahagia, tapi Alfian memilih mundur secara perlahan. Ingin rasanya langsung bertanya. Sayang kamu sudah sadar. Tapi diurungkannya, dan malah memilih mundur. Alfian sangat tahu, tidak mungkin tiba-tiba Al mengucap itu semua, atau memperkenalkan diri sebagai suaminya. Abi yang melihat itu pun mencegah Alfian untuk menjauh. Alfian hanya memberi anggukan dan senyuman, seakan-akan memberi isyarat. Dia tidak apa-apa, belum saatnya Bi. Mata Fatimah sudah terbuka sepenuhnya. Fa ini Umana. Fatimah masih terdiam seakan menerawang, bingung sedang di mana dia saat ini. Melihat sekelilingnya. Sayang, panggil Uma. Fatimah masih diam. Uma, biar Abi cek dulu ya kondisi Fatimah. Abi pun menyenteri mata Fatimah dengan senter kecil, dan mengecek nadi. Fatimah, coba lihat ke sini nak. Abi membuka tutup tangannya dan meminta Fatimah untuk melihat tangan itu. Fatimah pun menurut tapi masih dengan mode diam, matanya berkedip mengikuti gerak tangan Abi. Pusing. Fatimah hanya menjawab dengan mengedip mata. Bi, panggil Uma. Gak apa-apa Uma, biarkan Fatimah istirahat dulu, jangan dipaksa, ujar Abi memberi Uma pengertian. Alfian masih diam, lebih tepatnya memilih dia. Ingin rasanya mencium, memeluk sang kekasih halalnya, tapi dia tahan. Matanya tak berpaling dari Fatimah, air mata pun ikut menetes, dan tanpa disengaja dua pasang mata itu saling bertemu. Mata itu seakan berbicara. Fa, ini Kak Al, suamimu,
Tapi itu hanya mampu Alfian utarakan dari sorotan mata. Apakah Fatimah paham? Tiba-tiba Fatimah memegang erat kepalanya. Alfian refleks ingin mendekat, tapi diundurnya lagi. Sakit banget, tanya Abi. Masih dengan kedipan mata sebagai jawaban. Abi meminta Hafiz mengambil obat pereda nyeri. Tak lama kemudian Abi menyuntikkan obat tersebut. Fa istirahat aja dulu ya, Tita Abi. Dan Abi pun meminta yang lain juga keluar. Uma berat meninggalkan Fatimah tapi Abi berikan Uma pengertian, akhirnya memilih keluar. Saat Uma akan pergi, Uma, panggil Fatimah terbata. Uma langsung berpaling ke arah Fatimah dan langsung mendekati Fatimah. Iya sayang, kami ingat Uma nak, tanya Uma antusias. Fatimah membalas dengan kedipan. Dar. Mendengar permintaan sang putri, Uma langsung mengambil cadar yang memang sudah disimpan di laci nakas. Uma langsung memakaikan cadar itu. Uma berkali-kali mencium puncak kepala Fatimah, tangan Fatimah berkali-kali. Udah, biarkan Fatimah istirahat ya, lebih baik kita keluar dulu, Tita Abi. Semua yang ada di ruangan pun keluar. Alfian pun, dikeluar tapi matanya tak berhenti menatap Fatimah. Fatimah pun demikian, entah apa yang terjadi, Fatimah seakan merasa nyaman dan sejuk melihat Alfian. Ada senyum terpancar begitu indah.